Oke, aku dibuat host saja, Mas. Hmm. Aku dibuat host saja. Sudah. Oh, ya. Hmm. Sudah ya, sebentar. Oke. Um, screen. Oke. Jadi untuk di balance sheet-nya pun juga sudah keluar, ya, kayak gitu. Oke, aku ngomong tentang 7 laporan bea cukai. Jadi setelah yang tadi itu selesai, dia akan pergi ke 7 laporan bea cukai. Sebentar, aku sudah ngasih akunnya bea cukai belum ya? Oh, oh sudah. Hmm. Oke, ini adalah 7 laporan bea cukai. Ya, jadi agak sedikit beda. Pertama mulai dari bahasanya Indo. Ini list sales order, ya list sales order. Oh, grafiknya kok gagal masuk. Nanti kita lihat CSS ku. Nah, tapi di sini nanti dia akan melihat ini use-nya. Oh, untuk sales order ini sudah sampai mana sih? Nah, jadi dia bisa lihat di sini, tapi ini tidak termasuk dalam 7 laporan ya. Jadi ini cukup mereka tambahan aja buat mereka, tapi ini bukti tidak masuk dalam 7 laporan. Nah, 7 laporan kita mulai dari laporan pemasukan barang ke dokumen pabean. Hati-hati waktu presentasi ini harus dibaca ya. Aku tidak tahu bagi mereka itu penting karena kemarin sempat mereka di apa di sidak gara-gara judulnya beda. Jadi baca aja waktu presentasi. Nah, seperti ini. Ya, jadi pemasukan barang. Loh, tadi kan sudah retur. Dan sudah retur itu nanti masuknya ke pengeluaran barang. Ya, bedanya di sana. Maksudnya ke pengeluaran barang. Dan ya, klaim gimana? Klaim ya tidak ada hubungannya sama klaim. Karena klaim itu kan hubungannya sama uang dan stok. Ya kan? Uang dan stok. Jadi nanti masuknya ke laporan pertanggungjawaban gitu. Ya, di sini nanti keluar. Oh, pemakaiannya. Jadi pemakaiannya kelihatan bahwa pakai 500 di nol produksi ini, 5 di BC30 berarti dia ekspor gitu ya. Dan di reject, ya di reject. Nah, di sini kalau jadi kode barang ini kalau diklik, dia keluar pemakaiannya nomor pabean ini nih sudah sampai mana sih gitu. Sudah sisa berapa? Nah, dia bisa lihat di sini. Nah, terus ada laporan pengeluaran barang per dokumen pabean. Di sini ada dua, karena yang satunya retur. Ya, yang satunya retur. Nah, ini dia. BC30, tapi bukti pengirimannya retur. Penerima barangnya supplier 01, gitu ya. Setelah USD-nya keluar. Jika ingin, nah lalu kode barangnya apa sih? Kalau misalnya diklik, dia akan tahu asal mula dari bahan baku itu. Ya, asal mula dari bahan baku itu. Oh, dari mana sih? Dari nomor pabean ini, bukti penerimaan barangnya ini, tanggal segini, pakai segini, kayak gitu. Sorry, ini total pemakaiannya di sini. Ya, jadi sebenarnya untuk nomor kepabeanan ini itu sisanya berapa sih? 480 gitu. Jadi kalau untuk pemakaian dari barang ini kan 500, tapi kan sebenarnya total pemakaiannya kan sudah 525.
525 tuh dari retur tadi sama klaim tadi. Kayak gitu. Nah, laporan posisi WIP. Laporan posisi WIP itu apa sih? Lah itu ini. Kamu nggak ingat bahwa tadi dari cutting aku cuma pakai dari 1000, aku cuma pakai 800. Maka sisa cuttingnya masih ada 200. Terus dari selling, aku tadi cuma pakai 750. Makanya sisa 50. Ini aku cuma pakai 700. Makanya sisa 50. Ini keterangannya di sini. Pakai 800. Makanya sisanya 200. Kepakai 750. Makanya sisanya 50. Kepakai 700. Makanya sisanya 50 juga. Dari situ, nah karena sudah masuk ke gudang jadi, maka selesai sampai di sini. Ya, selesai di sini. Karena ini, keterangan ini ada di laporan pertanggungjawaban barang jadi. Oke, tapi kita urut dulu aja. Laporan mutasi pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban mutasi bahan baku dan bahan penolong. Gimana, Sel? Hmm. Ya, ha, ha. Ha, ha. Ha, ya, tapi tiap tahun mereka akan minta laporan accountingnya, laporan rasanya. Ha, 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 ha. Tapi mereka tidak lihat, tapi mereka minta laporan. Hmm. Hmm. Eh, tiap kali mau impor, mau ekspor, mereka akan ngecek ini. Mm-mm. Jadi kemarin sih customerku ada yang dia mau ekspor di hold dulu sama bea cukai karena IT inventory-nya belum update. Jadi dia bilang loh, IT inventory-mu aja stoknya habis kok kamu bisa ekspor? Kayak gitu. Jadi mau tidak mau harus update. Jadi ya sebisa mungkin real time mungkin sih. Tapi kalau nanti ditanya, ya Pak, kita maksimal 2 hari. Karena maksimal 2 hari itu sudah di update. Jadi misal produksi ini tanggal 12, berarti ya maksimal tanggal 14 sudah update gitu. Soalnya soalnya apa, kalau hari ketiga kalau ketahuan sama P2, kalau ketahuan sama P2-nya bea cukai, hari ketiga dibekukan. Jadi kalau kita sampai kalau kita sampai kita ngomong hari 3 hari, itu berarti mepet banget gitu. Aku mau nanya bentar, Pak. Hah, Ini misal ya, misal hah, kalau misalkan kita sudah beroperasi nih, sudah berproduksi, kemudian sudah ekspor juga, tapi izin kabarnya belum, oh, oh. Kabarnya belum, kita perlu menginput di IT Honori ya, terus semua data-datanya. Jawabannya ya dan tidak. Jadi mereka bea cukai itu tidak peduli pada saat belum izin kabel itu dapat. Jadi dia beli ya udahlah, aku beli barang berapa. Tapi mereka peduli tentang stoknya. Jadi
pada saat nanti itu keizin kabar itu dapat, maka kamu harus melakukan stok oktan besar dengan bea cukai biasanya. Nanti untuk mengetahui list-list barang yang diimpor atau diekspor sebelum izin kabel itu terbit. Jadi dia tahu bahwa stok ini itu stok sebelum dapat kabel. Jadi kalau misalnya ada barang jadi pun, itu pun dia juga tahu bahwa ini adalah barang jadi sebelum kabel. Jadi em, biasanya sih kalau kayak gitu tuh ribet. Jadi kalau bisa jangan operasi dulu gitu tok sih. Ya, betul, 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 Heeh. betul. Ya. Kayak itu. Hmm. Sampai sama. Heeh. Oke. Aku lanjut ya. Aku lanjut ya. Heeh. Oke, jadi di sini ada laporan pertanggungjawaban mutasi bahan baku dan bahan penolong. Nah, ini kalau misalnya kita tampilkan itu adalah ringkasan, ya ringkasan dari masuk dan keluar. Jika tombol plusnya ini diklik, tombol plus ini ya, itu keluar ringkasan keluar masuk barang, tapi aku breakdown per bulan, ya. Nah, kalau misalnya ingin tahu detail pertanggal keluar masuknya, kode barangnya diklik. Oh, gitu. Ya, kayak gitu. Ya, untuk laporan pertanggungjawaban mutasi barang jadi juga sama. Jadi ini ada, nah ini tadi masuk 700 keluar 500. Ini ya, masuk 700 keluar 500. Ini sama, jadi ini adalah summary. Ini breakdown per bulan. Ini kode barang, kalau misalnya diklik keluar keluar masuknya. Lah, bedanya kalau di sini, kalau di barang jadi itu ada telusuri. Jadi misal BC ingin melihat 700 ini nih, prosesnya klik telusuri aja. Jadi nanti ketahuan oh dari bahan baku ini toh gitu. Ya, kayak gitu. Ini adalah laporan pertanggungjawaban mutasi mesin dan peralatan. Tidak ada, jadi ya wis. Kita belum nyoba mesin ya. Terus laporan pertanggungjawaban barang reject dan scrap. Nah, ini kok ada tiba-tiba ada 20. Itu klaimnya kita tadi. Ya kan tadi kita ada klaim. Ini klaim punyanya BC ini. Kayak gitu. Itu 7 laporan bea cukai. Ya 7 laporan bea cukai. Gitu. Nah, lalu sampai di sini sih selesai. Jadi mereka nanti akan tanya-tanya tentang accounting. Dan di accounting sih biasanya nanti mereka cuma lihat pembayaran aja. Jadi di sini pembayarannya nanti kayak gini. Ini aku log out dulu ya. Aku pakai pakai punya kita. Nah ini kita ngomong tentang pembayaran. Nah pembayaran hutang. Jadi ini adalah account payable. Account payable itu hutang ya. Nah jadi hutang sampai dengan tanggal 12 Juni itu segini. Karena tadi kita ada retur, ada klaim, otomatis yang kita bayar cuma 140 juta, gitu. 147 juta gitu ya. Nah, jadi ini dibayar aja. Misal, secara USD itu sesuai, tapi secara rupiah itu tidak, karena mungkin selisih kurs ya.
Misal seperti ini. Terus mantap aja ini. Oh, bentar. Pak, sambil bicara ya. Ya, Berarti kalau di sistem ID ini kan semuanya akan terlihat ya. Akses tanggalnya, jamnya. em, itu di log activity. Oh, ada ya. Heeh. Ya. Kekurangan dari sistem itu ada ya. Hmm. Basicnya itu tidak bisa mengakses Heeh. siapa yang terakhir, bisa mendeteksi siapa yang mengakses terakhir siapa. Ini toh user ini nambah supplier, nambah pelanggan, pasti nambah bahan baku, nambah, nambah, nambah. Terus nambah item 150 juta dengan purchase order, print, item, Oke, oke, oke. kayak gitu. Mantul. Heeh. Nah itu kadang-kadang jadi pertanyaan bea cukai. Loh Pak ini kok, makanya aku kok bilang, kalau Isa nanti yang menyetujui itu orangnya beda. Supaya itu tadi, nggak tampil di bea cukai itu, jadi yang ngerjain admin semua. Oke, ini kan masih satu Ya betul. Heeh, heeh. Oke, aku lanjut. Itu pembayaran hutang tadi. Kita bayar aja. Nah, ini kan jadi ada selisih 3 juta. Itu ditulis apa adanya aja. Lalu dilawankan terhadap hutang dagang, selisih kurs centang, bayar. Jadi, nanti ini akan hilang ya karena sudah ada hutang di sana. Tapi secara general ledger, dia akan masuknya di sini. Nah nih, PB-nya 150 juta, terus biaya selisih kurs 3 juta. Di sini kita rugi karena simpelnya kita bayar lebih ya, secara rupiah kita bayar lebih. Jadi kalau di income statement dia keluarnya seperti ini. Nah ini dia, rugi selisih kurs. Ya rugi selisih kurs. Nah, nanti kalau misalnya piutang kita buat sama, ya sama. Jadi dia di sini misal kita 62 juta, terus USD-nya 4.000, CCB USD juga, bayar. ini kan harusnya baru beda ya. Betul. Soalnya kadang-kadang mereka bayarnya pakai kurs itu, kurs BI, ya. Terhadap piutang dagang penjualan, selisih kurs centang, bayar. Jadi nanti secara tampilan income statement-nya seperti ini. Laba selisih kurs. Ya, secara general ledger, dia masuknya di sini. Nah, ini ada payment untuk penjualan ke piutang dagangnya berkurang 62 juta. CCB USD ini kita nambah 62 juta.
Nah, tapi laba dilawan sama laba selisih kurs. Ya, piutang dagangnya dari tambahi. Gitu. Jadi untuk hari ini kayak gitu sih. Hmm. Uh, sorry, sorry. Gimana, Kak? Agak putus-putus. Ah. Ya, bisa. Pengalaman kerja kemarin bisa ya. Oh, kalau misalnya mau nanti tinggal diklik plus sih. Plus itu apa tombol plus di keyboard itu loh. Itu nanti Kayak di sistem-sistem Hah? itu gimana? Atau kurang. Oh, kalau itu nanti coba coba anu ya, coba aku ngomong sama yang kami. Soalnya itu nanti sistem ini kan dulu sih. Nanti coba tak masukin sih. Soalnya kan ini kan sistemnya tiap perusahaan kan tak kasih sendiri-sendiri. Jadi nanti aku tak minta yang pajak dulu. Itu ada API-nya yang pajak soalnya. Nah, nanti tahu saya apa. Hmm. Hmm. Tapi paham ya, kalau di sini paham ya. Halo, Halo, halo ya. sampai di sini paham ya. Oke. Oke. Hmm. Halo. Oke. Oke, sementara lanjut. Oh, oke. Ngomong tentang scrap sekarang. Oke. Jadi bagi bea cukai itu ada scrap dan reject. Bedanya adalah pada saat dia itu masih perlu pecahan, cuman bentuknya pecahan-pecahan kain, maka dia disebut scrap. Nah, Tapi kalau misalnya, oh, kita aku belum buat scrap ya, sorry, sorry. Hmm. betul, betul, betul. Tapi waktu presentasi nggak boleh namanya kayak gini loh ya. Apa nama barangnya harus sesuai sama bahan baku yang ada. Kalau bisa diisi dua atau tiga bahan baku lah. Terus barang jadinya juga nggak boleh namanya barang jadi gitu nggak boleh. Nah, kayak gini. Jadi scrapnya misal tak isi ya. Scrap 01, misal berapa kilo gitu. Em, misal 1 kilo. Di sini juga ada QC dan penerima. Ya, terus juga ada QC dan penerima. Ini adalah scrap dari divisi cutting. Dibuat oleh, diperiksa oleh, diterima oleh. Ini penting, oh sorry. Nah, besok waktu waktu eh, presentasi, kata-kata ini harus dibaca ya. Dibuat oleh, diperiksa oleh, diterima oleh gitu. Jadi ya cuma ngomong itu toh. Dibuat oleh, diperiksa oleh, diterima oleh itu bagi bea cukai penting soalnya. Uh, tadi kan kita dari tadi kita kirim dan print, cuman aku lupa bilang. Dan harus berbeda namanya ya. Ya, nah scrapnya ini sekarang tambah 1 kilo.
asalnya dari mana nanti dia kelihatan. Ya. Nah, ini masih scrap karena tipenya masih masih dalam bentuk perca-perca kain gitu ya. Nah, waktu di sewing itu mungkin masih scrap karena mungkin masih benang benang jahit sama mungkin benang jahit sama mungkin apa sebenarnya benang-benang yang dijahit itulah ya kemungkinan biasanya itu banyak. Nah, tapi waktu finishing itu disebutnya sudah barang reject. Kenapa barang reject? Karena dia sudah berbentuk tas. Ya, karena dia sudah berbentuk tas, jadi tidak boleh dianggap scrap lagi. Dan satuannya pun piece, bukan bukan kilo, betul. Misal yang reject satu piece, sorry nih, saya 749 berarti ya. Kalau misalnya, tapi tidak apa-apa lah, ini agak masuk akal sedikit. Penerima quality control check, penerima cek, kirim dan print. Bang. Jadi kalau misalkan kalau mau ngeklik tentang quality control penerima, Nah, kan kalau yang sekarang kita ajukan Pak Jokowi semua. Jadi kalau misalkan kita mau nyuruh kantor penerima, kita tinggal bilang aja. ya, bilang aja nanti quality controlnya yang cek, penerimanya cek, jadi ada yang ganti-ganti akun aja. Benar akun sih. Soalnya nanti yang ngecek nanti yang ngecek yang terima sama semua kan bagus. Berarti kan nggak bisa seperti ini ngisinya kan. Ya. Ya, betul. Tapi besok waktu presentasi kok satu user kok, admin semua yang ngerjain. Waktu presentasi, jadi hati-hati nih justru malah kan satu orang semua. Hati-hati karena kita harus jangan lupa ini kadang-kadang kan kalau satu orang kan begitu ngisi langsung pindah setelahnya gitu. Jadi nanti enggak keluar nanti. Nah, kalau ini jadi kan apa? Masih ada dampak. Pada saat nanti itu di print, nanti dia tanda tangan lagi. Cuma namanya harus sudah jelas gitu. Yang nyentang siapa? Tapi sih kadang-kadang perusahaan yang benar-benar pakai untuk ini itu cuman ini itu ya cuman ganti orang yang ganti akun untuk kayak kelihatan besok kayak aja ada gitu. Jadi kalau yang benar-benar pakai itu ada dua, yang dua tuh yang satu pakai tanda tangan, yang satu jadi ya sudah itu namanya sudah diakui tanda tangan juga gitu. Jadi misal disetujui oleh Julviano ya berarti itu Julviano itu sebagai penanda tangan juga, jadi dia tidak perlu tanda tangan basah lagi kayak gitu. Ya, sebenarnya yang manuver juga cuma satu orang doang ya. Kalau misalnya yang dua perusahaan tuh enggak, tapi kalau yang lainnya ya. Tinggal mau masuk yang mana dia. Kamu mau masuk apa minoritas atau mayoritas gitu. Gak mungkin minoritas deh kayaknya. Oke. Misal oke lanjut ya. Ini kalau misalnya mau di print satu-satu juga bisa. Misal yang ini coba di print lagi lah. Nanti klik aja di sini gitu. Ya. Info aja sih itu. Nah, lalu kita ngomong tentang reject dan scrap tadi barusan. Nah, processing barang reject. Processing barang reject itu apa sih? Jika barang reject ini sebelum dibuang, mau dihancurkan dulu. Kalau misalnya dia mau langsung dijual, maka tidak perlu melewati ini. Tapi jika oke, barang reject, jika ingin dihancurkan atau mungkin mau diolah sebelum dijual, maka akan masuk ke processing dari barang reject. Kalau mau dihancurkan atau dijual harus melalui processing. Belum ada.
kalau ingin dirubah, jadi ingin diproses sebelum dijual, maka masuk ke sini. Tapi jika barang rejectnya itu mau langsung dijual, maka masuknya ke misal barang reject atau scrapnya mau langsung dijual gitu ya, maka langsung ke sini, scrap keluar. Ya, tapi kalau barang rejectnya nih mau diproses dulu sebelum dibuang, mungkin mau dijadiin percakain atau apa supaya tidak ditiru. Nah itu masuknya ke sini. Jadi PIC-nya yang melakukan siapa? Search saja. Nah ada quantity 1 kilo. Scrap-nya, misal hasilnya scrap. Hasilnya 1 kilo juga. Simpan. Terima, kirim. Jadi di sini nanti akan keluarnya seperti ini. Reject-nya keluar. Scrap-nya nambah. Kayak gitu. Paham ya? Jadi, nah jika scrap-nya mau dijual, barulah pergi ke sini. Scrap keluar. Nomor dokumen pabeannya berapa? BC25. Nomor purchase order-nya. Ups, ini kurang 1 angka. Pelanggannya siapa? Bukan sih, ini PO-nya itu PO-nya customer, jadi di strip aja boleh. Barangnya misal scrap tadi, nah ada 2 kilo di sini. Harganya mau diisi 20.000, boleh. Simpan, simpan. Kayak gitu. Jadi nanti di sini, nah keluar 2. Secara accounting, masuknya di pendapatan lain-lain di luar usaha. Secara bea cukai, nah keluar di sini. BC. Keluar. Nominal angka ya keluar. Kenapa? Di script. Nominal angkanya kalau keluar 20.000. Oh ya enggak, no. Bea cukai nggak perlu tahu. Tapi sorry, di pengeluaran barangnya keluar. Di pengeluaran barangnya keluar. Oh gitu. Nah. Rahasia itu berarti ya? Ya. Tapi kalau untuk laporan selain scrap, itu perlu diberitahu nggak? Nilainya yang keluar, yang masuk ke berapa? Scrap itu, jadi di sini bedanya kalau bea cukai, itu lebih ke angka. Stok dan, kalau masih perhatiin, di laporan pengeluaran barang per dokumen pabean, misalnya yang paling jelas ini sih. Yang paling jelas ini. Itu kalau ini tak keluarnya dia bea cukai cuma ngomong tentang stok. Tapi kalau misalnya kita pakai yang punya kita, aku pakai ini ya. Sini aja ada apa deh. Buka Chrome lagi. Lupa Microsoft Edge ku agak rusak. Soalnya kan BJB kan juga akan mengetahui apa namanya, juga mengetahui pemasukan income-nya. Enggak. Enggak. Jadi mereka tidak diperbolehkan melihat laporan accounting. Tapi mereka memang minta. Mereka memang minta, tapi mereka percaya dengan laporan accounting. Jadi yang berhak untuk ngecek laporan accounting itu nanti perpajakannya. Tapi untuk masalah stok,
bea cukai, ya dia memang harus lihat. Oke, siap, Pak. Sorry kok aku pakai akunnya bea cukai lagi sih. Nah, ini beda nih. Jadi yang bea cukai, nah kalau yang bea cukai itu dia cuma ngomong tentang stok, ya ngomong tentang stok. Tapi kalau misalnya orang accounting yang lihat atau mungkin pihak kita yang lihat, itu ada value-nya semua ini. Jadi kok aku bisa ngomong di total cost of goods sold-ku tuh 50 juta tuh dari mana? Dari sini. Ini history nih. Jadi orang accounting kalau misalnya mau lihat, loh ini apa? Oh, oke, aku beli 1.005 harga segini. Yang tak pakai 500. Yang tak pakai 500. 75 juta. Maka ini juga harus nilainya 75 juta. Hasilnya 750. Nah, 750 ini kepakai 700. Maka nilainya 70 juta. 100 ini terkirim 500. Makanya nilainya 50 juta. Gitu. Jadi bedanya antara akunnya kita sama akunnya bea cukai itu di sini. Kalau misalkan ini kan ada beberapa perusahaan yang minta stoknya dibalikin ke mereka. Nah itu jadi artinya pakai sama kayak yang tadi, cuma nominal diganti 0. Ya betul, nominal diganti 0. Betul. Karena waktu keluar harus tetap BC25. Jadi itu maka mereka akan minta pertanggungjawabannya bahwa memang dari Win-Win mengeluarkan segitu dengan harga 0. Gitu. Jadi secara inventory betul, secara dokumen BC betul, clear sih. Tapi berarti harus hitung pajak ya? Apa? Jadi pajak harus hitung bayar Ya, pajak. ya betul. Oh, tapi jualnya lokal. Jualnya nanti lokal. Enggak kan? Jualnya lokal kan? Oh, kalau scrap lokal ya? Kita pegang usaha sih ada dua. Satunya itu kita ekspor, satunya lagi kita supply. Oh, iya. Tapi kalau support bisa jadi kan, bisa jadi kita penerima, bisa jadi kita pemberi support. Ya, betul. Oke. Nah, kalau bentuknya kayak gitu gimana? Misalkan nih, kita punya kita. Itu jadi betul. Itu kita termasuk yang dimasukkan ke IT inventory proses ya? Masuk. Misalkan kita ngerti, misalkan kita Masuk. Itu BC27. Jadi BC27 masuk, sama BC di lawan sama BC27 keluar. Jadi kita nanti pertama pada saat masuk itu kan nanti kita dapat BC27. Nah, lalu nanti pada saat itu keluar kita juga buat BC27 untuk kebahagiaannya apa yang dipakai itu yang bagi dasar yang kita input di IT Story ya. Betul.